minimal. Kalau kita emosional, orang yang melaksanakan ajaran agama yang tingkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Najwa Shihab sudah hadir lagi bersama Abi Kukure Shihab. Abi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Bi? Sehat orang tua. Sehat orang tua. Artinya sehat walafiat terus. Amin, 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 amin. Kita ketemu lagi di Shihab dan Shihab. Kali ini spesial karena kita ada di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terima kasih banyak Masjid Al-Azhar sudah membuka hati, membuka tempat untuk Shihab dan Shihab. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk hadir di Shihab dan Shihab kali ini. Abiku, kita akan bahas soal wasatiyah. Ini berangkat dari buku Abi yang terbaru, yang judulnya Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Bi, sekaligus Nana mau jualan buku. Jadi Nana mau membacakan apa itu wasatiyah, teman-teman, berangkat dari bukunya Abi. Persoalan wasatiyah, wasatiyah itu moderasi. Bukan sekedar urusan atau kepentingan orang per orang, melainkan juga urusan dan kepentingan setiap kelompok, masyarakat, dan negara. Lebih-lebih dewasa ini, ketika aneka ide telah masuk ke rumah kita tanpa izin dan aneka kelompok, ekstrim atau lawannya telah menampakkan wajahnya disertai dalil-dalil agama yang penafsirannya sangat jauh dari hakikat Islam. Memang semua pihak mengakui pentingnya moderasi, tetapi apa maknanya, apa tujuannya, dan bagaimana menerapkan serta mewujudkannya tidak jarang kabur bagi sementara kita. Itu pembukaan yang Abi tulis di buku ini, karenanya mari memulai dengan itu, Abi. Makin lama istilah wasatiyah atau moderasi memang makin ngetop, tetapi kalau kita kembali ke akar katanya, apa itu wasatiyah, Abiku? Mereka berkata begitu, berani itu baik ya, dia di tengah antara sifat penakut dan ceroboh. Kedermawanan itu baik, dia berada di tengah antara kekikiran dan keborosan. Itu pandangan. Dalam pandangan filosof-filosof muslim tidak selalu yang di tengah itu yang terbaik. Kalau saya mau beri contoh, sekolah dasar, sekolah menengah atas. Yang di tengah apa nih? SMP. Ya. Apa itu yang terbaik? S1, S2, S3. Apa S2 yang terbaik? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi jangan pahami secara matematis bahwa di tengah itu adalah, walaupun itu ada benarnya. Berarti ukurannya apa, Abiku? Ukuran kalau melihat wasatiyah atau moderasi, yang terbaik dengan ukuran apa? Dengan ukuran agama. Saya beri contoh lagi yang lain. Salah satu padanan istilah ini adalah al-qasd. Dari situ lahir kata iktisad, ekonomis. Apa yang bersifat ekonomis itu, itulah yang terbaik. Belum tentu. Anda naik pesawat di derajat ekonomi beda dengan di bisnis, beda dengan di first class. Nah, Allah berfirman bahwa Allah telah memilih orang-orang untuk diserahi, diamanatkan, diwariskan kitab suci. Mereka itu ada 3 tingkat. Minhum zalimun li nafsi, ada yang menganiaya dirinya. Minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun lil khairat, ada yang berlomba untuk mencapai kebajikan. Yang paling baik. Bukan yang di tengah di sini ya. Semuanya baik, tetapi yang terbaik. Nah begitu, jadi tidak semudah itu kita berkata yang di tengah itu baik. Kita harus melihat bagaimana kondisi yang dihadapi, baru kita berkata, oh ini yang terbaik. Kalau saya mau beri contoh lagi, kalau ada 5 orang yang duduk, yang di tengah itu yang ketiga. Ya. Tapi kalau 7, sudah bukan yang kelima. Jadi untuk menerapkan moderasi itu dibutuhkan pengetahuan. Tahulah kondisi masyarakat Anda, tahulah kebutuhan masyarakat Anda. Karena itu
untuk menerapkannya diperlukan pengetahuan tentang ajaran agama sekaligus pengetahuan tentang kondisi yang sedang Anda hadapi. Tanpa mengetahui itu tidak akan bisa. Berarti definisi atau makna atau bagaimana satu hal disebut wasatiyah itu mungkin berbeda di Indonesia dengan di negara lain? Bisa jadi berbeda di Indonesia dengan itu sebabnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama-ulama bisa beda-beda. Masyarakat di Medina di mana Imam Malik ada itu beda dalam sekian banyak hal ketetapan hukumnya dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, misalnya zakat fitrah harus dikeluarkan dari bahan makanan pokok, ya kan? Imam Abu Hanifah tidak berpendapat demikian, dengan uang pun boleh, sudah beda. Tetapi intinya sama, prinsip-prinsip dasar dari wasatiyah bagi semua umat Islam itu sama. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Al-Quran itu benar. Ada hari kemudian. Itu prinsip-prinsip dasar. Kita tidak beda-beda. Tapi kalau kita berbeda soal, oh ini kunut, itu tidak kunut. Ini 20, ini 8. Semua bisa ditampung oleh wasatiyah selama kita ini. Nah, ya. Jadi kuncinya yang pertama punya pengetahuan. Punya pengetahuan. Kunci yang kedua. Jangan emosi. Gantilah emosi keagamaan dengan cinta agama. Apa bedanya, Abiku? Nah, kita lihat. Saya beri contoh. Ada orang emosi keagamaannya sedemikian tinggi sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan agama. Karena mau terlalu beragama. Saya beri contoh. Buka puasa begitu matahari terbenam. Iya, dalam pandangan Imam Syafi'i begitu. Oke deh, kita tambah sedikit deh, 6:30 baru buka. Keinginan untuk terlalu ini, faham, jangan emosi. Jangan terdorong oleh emosi ini. Ada orang melaksanakan